Jumpa kembali di MCD Journey episode of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya. Pada saat dewasa rohani, maka kita tidak andalkan orang lain selain andalkan iman kita pada firman Tuhan dan roh Tuhan saja. Dari dasar kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12 dan kitab Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25 teman-teman. Nah, ini maksudnya teman-teman pada saat dewasa rohani. Jadi apabila kita sudah pada saat yang lebih mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan dan mampu lebih melakukan firman Tuhan, berarti iman kita itu sudah ngangkat teman, sudah ada di atas itu. Nah, karena iman sudah ada di atas, maka pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu jadi berubah teman-teman. Yang asalnya kita sebelum dewasa rohani itu waktu kita masih balita rohani, kanak-kanak orang remaja rohani, khususnya balita rohani, sangat bergantung teman kepada orang lain gitu ya. Input-input bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita mau mencari Tuhan itu benar-benar tergantung sekali daripada si mentor rohani atau rohaniawan kita teman-teman. Tanpa ini guna dari mentor rohani dan rohaniawan itu untuk ini teman-teman. Jadi waktu kita balita rohani, anak-anak rohani, bahkan remaja rohani, apabila tidak ada mentor rohani atau rohaniawan, kita bisa mudah sekali tersesat teman-teman. Tapi sebaliknya kalau seandainya kita terus-menerus sampai dewasa rohani, sampai tua gitu, secara fisik dewasa, secara fisikly sudah dewasa, tapi kita tidak mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan, itu juga bahaya juga teman-teman. Jadi akhirnya kita terlalu bergantung, terlalu mengandalkan mentor rohani dan rohaniawan kita. Nah, padahal apa yang dialami oleh mentor rohani atau rohaniawan kita dalam realita hidup sehari-hari sangat berbeda dengan kitanya teman-teman. Bagaimana kita mau meminta saran kepada seorang mentor rohani atau rohaniawan yang bukan pengusaha, sedang kitanya pengusaha gitu. Jadi apa yang kita tanyakan pasti kan tidak bisa dijawab gitu. Ya, tidak bisa dijawab oleh mentor rohani maupun rohaniawan kita. Jadi kembali mentor rohaniawan kita cuma bisa cuman memberikan dasar-dasar teori firman Tuhan saja teman-teman. Begitupun juga apabila kita seorang yang berkarir gitu. Begitu juga apabila kita orang sebagai buruh gitu. Jadi banyak apa yang kita alami dalam kehidupan itu tidak sesuai dengan apa pengalaman yang pernah mentor rohani dan rohaniawan itu alami teman-teman. Jadi kembali lagi pagi ini saya sharingkan bahwa yang namanya mentor rohani dan rohaniawan waktu mengajarkan kita teori-teori rohani, teologi itu sangat diperlukan gitu teman-teman. Apabila kita tidak memiliki mentor rohani dan rohaniawan, kita khawatir jadi tersesat teman-teman. Mungkin ada saja mentor rohani dan rohaniawan yang mengarahkan jemaat atau umatnya tidak melari ke firman, tapi kepada mencodokkan diri dia sendiri. Lalu jadi bagaimana gitu? Ya dia ini apa jadi pengganti Tuhannya atau bagaimana gitu? Mentor rohani dan rohaniawan itu cuma sebagai apa? Jadi nabi kan, nabi yang Tuhan utus untuk kita jemaat umat ya untuk bisa membagi ya mengajarkan teori-teori rohani ya atau ya teologi tadi teman-teman. Bukan untuk menggantikan posisi Tuhan. Nah, ini kan akan jadi kalau sampai kita mendapatkan mentor rohani atau rohaniawan yang tipenya seperti ini gitu, seolah-olah menggantikan Tuhan. Ya kalau buat saya berarti mentor rohaniawan tersebut adalah tidak melakukan firman Tuhan. Dia mengajarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau melakukan firman Tuhan, bukan pribadinya mentor rohani atau rohaniawan yang bisa ditiru oleh jemaat atau umatnya, tapi firman Tuhan ya yang mengatur pemerintah dan peraturan bagaimana gitu loh. Ya, bahkan kalau dari sisi Nasrani, Tuhan Allah mengutus Nabi Isa itu untuk mengajarkan itu loh yang dilakukan oleh Nabi Isa itu sebagai sulungnya kita, sulungnya orang Nasrani, sebagai panutan orang Nasrani. Maksudnya gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai mentor rohani dan rohaniawan itu menggantikan posisi ini teman-teman. Nah, kalau kita tidak menjadi dewasa rohani, kita tetap sampai dewasa fisik sampai umur, anggaplah kalau dari parameter dunia umur 55 tahun itu disebutnya pensiun teman-teman. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari umur 55. Tidak ada satu orang pun bisa menghindar dari masa pensiun. Tidak ada satu orang pun juga yang bisa menghindarkan dari kematian. Ya, kalau dari sisi pensiun ya patokannya parameternya 55. Itu nyata di dunia teman-teman. Tapi kalau bicara kematian karena tidak ada parameter yang pasti baku di dalam dunia, ya Tuhan cuma ngasih di firman-Nya bahwa umur
rata-rata manusia itu di dalam firman-Nya 70 sampai 80 tahun. Itu umur rata-ratanya, teman-teman. Tapi bisa kurang dari 70 tahun dan bisa lebih dari 80 tahun. Yaitu tergantung dari apa ya, jadi kompleks sekali gitu, tergantung dari ya berapa sehat tubuhnya, berapa sehat jiwanya, berapa sehat rohnya. Nah, itu sangat bergantung sekali, teman-teman. Nah, itu yang tidak bisa diketahui. Umur kita bakal mati umur berapa? Sebelum 70 atau sebelum sesudah 80. Itu privilege-nya Tuhan itu. Makanya bicara umur yaitu itu cuma Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu, teman-teman. Kita cuma bisa ya bagaimana prepare hidup kita untuk menghadapi satu saat akan kematian. Pada umur berapa kita tidak tahu. Dan jangan anggap bahwa kalau di firman Tuhan katakan rata-rata 70-80 berarti matinya pasti di atas 70. Tidak juga, teman-teman. Banyak teman-teman saya gitu yang umurnya di bawah 60, di bawah 55, di bawah 50, ya banyak yang meninggal juga, teman-teman. Banyak yang waktu ada juga beberapa orangnya waktu masih sekolah SMA pun sudah pulang main basket, olahraga basket juga meninggal. Ya ada juga, teman-teman. Itu kan mereka belum 20 gitu. Ya ada yang waktu masuk kuliah itu umur 20 sampai 30 juga banyak mendengar meninggal, 30 40. Jadi memang parameternya itu relatif sekali, teman. Cuman pagi ini saya cuma pengen ingatkan, jangan sampai kita secara physically mati bergantung Tuhan, tapi secara rohani ya tubuh dan jiwa itu kan mati karena itu. Tapi kalau bicara jiwa dan roh itu bukan mati karena itu. Tuhan sudah kasih pengenalan, pengertian bahwa ya apabila kita pengen benar-benar dewasa rohani, bisa meninggalkan yang namanya balita rohani, kanak-kanak rohani, remaja rohani, menjelang menjadi dewasa rohani. Nah, ini Tuhan ingatkan nanti di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25 bahwa kita itu tidak bisa mengandalkan orang, teman-teman. Tidak bisa gitu. Ya, kita yang sudah lebih dewasa rohani juga tidak perlu gitu, tidak perlu artinya diolok-olok bukan diolok-olok ya, diangkat, dipuja-puja oleh remaja rohani, anak-anak rohani dan balita rohani. Kalau kita sudah dewasa rohani loh, kita tidak perlu seperti itu. Nah, sebaliknya juga bagi yang balita rohani, remaja rohani, anak-anak rohani, remaja rohani yang sudah lebih mampu mengerti akan firman dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, itu jangan semua diandalkan, terlalu mengandalkan dari mentor rohani dan rohaniawannya. Sampai saya umur segini, saya masih bisa ngelihat banyak sekali orang-orang yang teman-teman saya yang yang berkeyakinan, maksudnya berkeyakinan itu sudah merasa beragama, tapi kalau menurut saya masih tidak melakukan firman Tuhan, teman. Karena teman-teman saya yang seperti ini itu, yang saya katakan itu namanya orang berkeyakinan itu beragamanya jelas, teman-teman. Beragama jelas, yang melakukan liturgisnya jelas gitu. Ya itu jelas banget, dekat sekali dengan mentor rohani atau rohaniawan, itu jelas gitu. Tetapi kalau lihat perkembangan dari tahun ke tahun berkembangnya di kedewasaan rohaninya tidak ada, teman-teman. Karena semua mengandalkan ya mentor rohani dan rohaniawan gitu. Sampai hari ini loh, teman-teman. Sampai kalau saya lihat ada beberapa teman saya, beberapa kelompok teman saya yang benar-benar memuja-muja seorang rohaniawan gitu. Ya mendadak rohaniawannya meninggal gitu. Lalu terus dia mau lari kemana? Ya apakah kalau tidak ada rohaniawan si A itu yang dipuja-puja, yang diandalkan itu, apakah jadi dia berhenti gitu? Nah ini yang jadi problem di sini, teman-teman. Yang konyol lagi, si rohaniawan atau mentor ini kadang-kadang juga tidak tahu diri gitu. Ya kadang-kadang pengen dipuja-puja oleh umat dan jemaatnya. Jadi tidak mengajarkan bagaimana caranya gitu. Ya menjadi jembatan ya orang-orang jemaat umatnya itu untuk bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Apa sih yang disebut berhubungan langsung dengan Tuhan? Ya firman Tuhan dan roh Tuhan, teman. Harusnya mentor rohaniawan yang bijak akan bawa seperti itu. Ya jangan sampai seolah-olah umat jemaatnya ditutup, ya hanya perlu dia saja. Nah kenapa dia begitu? Karena dia butuh kebutuhan egonya dia.
Ya bagaimana melayaninya, bagaimana memenuhi facility kebutuhan hidup sehari-harinya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan agamanya. Ya semua begitu teman-teman. Saya lihat seperti itu. Jadi mentor rohaniawan yang sudah meninggal, nah yang namanya jemaat umatnya jadi bingung, nggak punya pegangan. Ya waktu dia pengen berganti pegang mentor rohaniawannya, belum tentu yang baru, mentor rohani dan rohaniawan yang baru itu sama persis dengan yang lama. Lah pasti nggak ketemu kan. Nah waktu nggak ketemu dia jadi bagaimana gitu? Apa dia jadi diam di rumah saja tanpa ngapa-ngapain? Nah ini balik lagi nanti di kitab Yohanes pasal 2 ayat 13-25 itu diajarkan seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana yang belum dewasa rohani juga harus diingatkan tidak terlalu mengandalkan yang lebih dewasa rohani. Sebaliknya yang dewasa rohani pun jangan sampai mengharapkan dipuja-puja oleh yang belum dewasa rohani. Nah firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi Nabi Isa ajarkan bagaimana caranya supaya Nabi Isa itu tidak mengandalkan manusia-manusia itu teman-teman. Ya pengen dia bagaimana terserah gitu. Nah tapi sebaliknya manusia juga jangan terlalu mengandalkan manusia lain gitu. Ya kalau mau mengandalkan ya mengandalkan firman dan roh Tuhannya. Jadi maksud sharing pagi itu saya cuma pengen mempertegas dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 13-25 itu seperti itu teman-teman. Ya cuman sayangnya yang tadi saya katakan bukan cuman umat atau jemaatnya yang salah gitu. Kadang-kadang bisa mentor rohani dan rohaniawan yang salah. Kalau umat dan jemaatnya masih belum dewasa rohani, mereka kan nggak ngerti apa-apa teman-teman. Ya masa saya perhatikan teman-teman saya, kelompok teman saya gitu, ada yang cerita sampai udah belasan tahun teman-teman ngikuti mentor rohani dan rohaniawan. Tapi kalau ketemu dia tidak ada perkembangan apa-apa dalam hal kedewasaan rohaninya teman-teman. Jadi dia perlakukan apa ya, seolah-olah kalau nanti dia pengen meninggal, mati, masuk surga, itu bukan masalah perjuangan si teman-teman saya sendiri pribadi gitu kepada apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya, ya bagaimana hidup bersama roh Tuhan yang Tuhan perintah peraturan dalam firman. Bukan begitu teman-teman. Mereka karena tidak mengenal, tidak mengerti, tidak mampu mengerti firman gitu. Ya karena membaca firman pun mungkin tidak gitu. Lebih senang bagaimana mengandalkan mentor rohani atau rohaniawannya gitu. Akhirnya mengenal firman pun tidak. Ya boro-boro mengerti gitu. Kalaupun mereka mengenal membaca, jangan-jangan juga tidak mengerti. Kenapa? Karena pengertian dari pikiran perasaan kehendak sendiri, dari jiwa sendiri saja, bukan dari pikiran perasaan dan kehendak Tuhan gitu. Nah itu kan kacau teman-teman. Ya kalau sampai misalnya sudah mengerti, apa mampu melakukan gitu? Ya kalau kita bicara hanya mengerti itu dari pikiran perasaan kehendak kita, berarti namanya logos, rasanya sulit teman-teman untuk mampu melakukannya. Kalau kita mau mampu melakukan firman Tuhan, harus pengertiannya itu, kemampuan ngerti dari firman Tuhan itu harus dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, sehingga kita ngerti gitu. Kenapa kita mesti melakukan ini apa gitu? Apa konsekuensinya ini? Ini kita ngerti semua teman-teman. Jadi kunci-kunci akhirnya saya bilang ya kembali lagi kalau kita bicara melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan gitu atau firman Tuhan, nggak jauh teman-teman. Semua juga bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh iblis itu, apa yang dirancang dan kehendaki oleh iblis, ya bahwa manusia ini kalau bisa bertahan aja di dunia gitu, rumahnya itu dunia saja gitu, ya jangan pindah-pindah ke surga gitu, ya suruh ke dunia. Nah kalau manusia bertahan di dunia teman-teman, pasti saat menghadapi kematian tidak akan jadi lulus teman-teman. Di akhirat itu tidak mungkin Anda lulus, karena di dalam akhirat itu firman Tuhan atau Tuhan katakan ada penghakiman dan penghukuman. Ya, nah berarti kan waktu kita meninggal dunia ke dalam alam akhirat, kita akan langsung ketemu dengan penghakiman teman-teman. Nah penghakiman itu kan ada rumusnya gitu. Apabila orang yang melakukan firman belok kanan masuk ke dalam surga, tapi kalau orang yang tidak melakukan firman Tuhan, belok kiri masuk neraka gitu. Yang kanan ke surga adalah mengalami hidup kekekalan gitu, hidup yang kekal gitu. Tapi kalau bicara belok ke kiri masuk ke neraka, ya masuk ke binasaan kekal teman-teman. Nah ini penghakiman itu akan datang. Ya, jadi kalau umat yang belum dewasa rohani tidak mengerti akan firman Tuhan, akan perintah firman Tuhan, ya bagaimana teman-teman bisa masuk ke dalam perancangan kehendak Tuhan? Bagaimana bisa mendapatkan janji-janji Tuhan gitu? Ya akan malah masuk ke binasaan kekal, malah nggak dapat apa-apa teman-teman. Ya dapatnya cuma di dunia.
ya mungkin dapatnya di dunia gitu. Ya tapi kan kembali lagi target Tuhan itu kan bukan dunia yang rancang dan kehendaki. Kalau dunia atau orang berkeyakinan, maksudnya orang yang beragama tapi belum benar mengenal kebenaran akan firman Tuhan, itu maupun apa ya, maupun mentor rohani atau rohaniawan yang nggak benar gitu, ya pasti akan mengarahkannya bahwa bagaimana untuk bisa membuktikan diri, target sukses duniawinya teman-teman, bagaimana untuk bisa mendapatkan bahagia duniawinya, ya bagaimana bisa apa ya, bisa memenuhi nafsu duniawinya teman-teman. Jadi kalau saya pelajarin ini sulit sekali teman. Jadi kesalahan ini bisa terjadi dari dua sisi. Bisa terjadi dari sisi kitanya, karena kita yang ada di marketplace, kita di dunia sekuler, kita sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh yang bukan, kita ini bukan mentor rohani, bukan rohaniawan gitu. Itu bisa salah sebenarnya apabila tidak ada pengertian akan firman Tuhan. Nah begitupun dari mentor rohani dan rohaniawan. Mentor rohani dan rohaniawan kalau tidak dalam pengenalan pengertian akan firman Tuhannya, firman Tuhan hanya dipikirkan, dirasakan dan dikehendaki karepnya sendiri gitu. Karepnya mentor rohani dan rohaniawan ini juga akhirnya juga bisa jadi kesalahan teman-teman. Nah ini yang konyol ini, kalau si kita yang sebagai umat jemaatnya, kalau tidak mengerti akan firman Tuhan, kita tidak tahu ya kapan mentor rohani dan rohaniawan ini bisa menyesatkan kita teman-teman. Ini yang bahaya sekali kan ini teman. Kalau kita ketemu mentor rohaniawan yang benar, tidak mungkin ya dia akan menguasai umat jemaatnya untuk fokus hanya bagi dia, bagi mereka gitu. Mereka pasti akan menempatkan diri sebagai jembatan saja, bagaimana untuk bisa mengantar orang ya jemaat atau umat yang ini bisa sampai ketemu firman Tuhan dan roh Tuhan langsung. Pasti firman Tuhan inginkan seperti itu. Tapi mentor rohani tidak mengarahkan itu. Bahkan yang konyol lagi teman, orang yang sudah secara fisiknya sudah umur 55 gitu, lebih dari 55, yang mestinya kan pengalaman kedewasaan rohani kan mesti berbeda. Tapi ternyata tidak teman. Tetap kelompok orang-orang seperti masih sangat aktif mengikuti ya mungkin hanya seminar-seminar gitu yang namanya pendalaman kitab suci, cuman gitu aja. Apalagi zaman sekarang ada Zoom, ada ini, ada itu gitu. Jadi yang dikupas itu terus bicara teori-teori itu sebenarnya nggak bisa praktekinnya gitu. Teori lagi gitu. Nah, kalau teori-teori itu kan yang tertinggi, teori yang terbenar itu kan adalah ya ajaran dari roh Tuhan, firman Tuhan dan roh Tuhan untuk kita teman-teman. Jadi ada masa-masanya kita itu bukan harus seperti itu terus teman-teman. Bukan kita itu harus belajar terus gitu. Kalau kita misalnya dari teman rohani kita yang sudah senior atau mentor rohani atau rohani, kita dianggapnya seperti bayi, seperti balita, seperti kanak-kanak, sebagai remaja rohani gitu. Terus-terusan begitu. Lah kapan gitu? Kapan kita bisa jadi alat Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada sesama kita teman-teman? Jangan-jangan kita keburu mati, keburu meninggal, masih dalam posisi sedang belajar, sedang mendalamin teori-teori firman Tuhan gitu. Nah, ya gimana? Ya berarti ini tidak beda dengan orang di marketplace di dunia sekuler belajar menjadi guru teologi gitu. Kan ada sekolahnya gitu. Lah kita kan tugasnya bukan itu. Tugas dari Tuhan itu kan bukan bagaimana cuma sekedar mengajarkan teori rohani saja gitu. Tapi kan bagaimana ceritanya orang bisa bukan cuma teori, tapi orang bisa melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan berulang kali katakan dalam firman-Nya, hanya orang yang melakukan firman Tuhan saja yang bisa masuk ke dalam surga. Bukan orang yang sedang belajar firman Tuhan atau orang yang sedang mengajar firman Tuhan. Kan bukan itu teman-teman. Bukan orang yang sudah mengerti firman Tuhan atau mengajarkan pengertian firman Tuhan. Bukan itu loh. Yang Tuhan mau itu orang yang melakukan firman Tuhan. Nah kalau terus hidupnya hanya untuk belajar dan belajar gitu, dianggapnya itu benar. Lah bagaimana teman-teman? Mungkin kalau menurut saya itu bukan benar, tapi baik kali ya. Ya daripada melakukan hal lain, bandingannya begitu.
Ya mungkin ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak ini selalu compare-nya gitu. Ya daripada saya melakukan seperti si A yang ngawur bagi suami gitu, yang tiap malam masih dugem lah, ini itu gitu. Loh, dia bandingannya kan dengan dunia gitu. Ya kenapa dia nggak persepsikan si suami ini persepsikan dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki? Ya kembali lagi karena tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan. Begitupun seorang istri, teman-teman. Daripada saya sekarang baca buku rohani, saya ikut seminar rohani, saya ikut Zoom, saya ikut ini itu soal rohani, kan lebih baik gitu ya daripada istrinya seperti ibu yang lain yang ngegosip mungkin ya lagi arisan gitu, lagi apa kelompok-kelompok apa sedang piknik bersama. Ya kalau memang si istri membandingkan seperti itu, tapi kalau istri itu membandingkan dengan apa yang dirancang kehendaki Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, si istri itu kan melakukan kebaikan tapi tidak benar, teman-teman. Yang namanya si suami pun melakukan kebaikan tapi tidak benar. Kenapa? Karena tidak sesuai, tidak benar, karena tidak sesuai dengan ya apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya gitu. Apa yang Tuhan rancang dan tentukan bagi firman-Nya, itu kita, si suami dan si istri tidak melakukan itu. Tapi kenapa disebutnya baik? Ya disebut baik itu daripada melakukan persis seperti orang-orang dunia yang melakukan gitu. Nah, baik suami pun istri seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini, teman-teman, yang saya katakan orang-orang ini beragama gitu. Ya, beragama tapi kurang mengerti kebenaran yang Tuhan rancang kehendaki dan perintah perintah bagi dirinya masing-masing, teman. Nah, ini yang saya katakan orang seperti ini adalah orang berkeyakinan. Maka saya katakan orang berkeyakinan itu juga kadang-kadang melakukan firman Tuhan karena dia tidak berbuat melakukan orang seperti orang dunia. Tapi orang berkeyakinan itu tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan, sehingga belum tentu masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, teman. Nah, ini makanya dikatakan kalau cerita orang melakukan kebaikan, jangankan orang yang beragama yang kurang benar pengenalan pengertian akan firman Tuhan atau Tuhan yang gitu. Orang yang berkeyakinan bisa masuk ke dalam surga pasti gitu, daripada orang yang jahat gitu. Tapi balik lagi, tidak hanya orang berkeyakinan, orang dunia pun bisa masuk ke dalam surga, teman-teman. Karena dia juga tidak sadar melakukan firman Tuhan. Baik orang dunia maupun orang kaya, ada sebagian yang melakukan firman Tuhan gitu. Tapi kan tidak maksimal, teman-teman. Firman Tuhan katakan, yang Tuhan inginkan itu adalah kita tuh sempurna gitu, seperti Tuhan, seperti minimal dinasari seperti Nabi Isa. Apa sih gitu sempurna ini? Ya sempurna itu adalah bagaimana melakukan apa yang diperintah peraturan, dirancang dan kehendaki oleh Tuhan Allah dalam firman-Nya. Itu loh yang disebut sempurna. Ya jangan dibanding sempurna itu kita dengan sempurnanya Tuhan, pasti beda. Kita dengan sempurnanya Nabi Isa dengan Nabi, ya pasti beda. Ya sempurnanya kita, sempurnanya manusia gitu. Tuhan punya ukuran, punya takaran bahwa manusia itu mestinya sempurna itu kalau segini, kalau Nabi Isa sebagai Nabi berarti segini, kalau Tuhan Allah sendiri berarti segini. Kan ukuran sempurnanya beda. Tapi Tuhan ingin kesempurna, ingin melakukan all out firman Tuhan, ingin serupa Nabi Isa. Maksudnya apa? Supaya waktu meninggal dunia, menghadapi penghadapan dan hukuman, masuk ke dalam surga, tidak hanya sebagai warga surga atau rakyat jelaka surga, tapi menjadi timnya Tuhan di dalam kerajaan surga, menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, menjadi posisinya lebih tinggi daripada di surganya, daripada si warga surga atau rakyat jelata tadi. Tapi kalau kita yang hanya orang baik, bukan melakukan kebenaran, tapi melakukan kebaikan dalam hidup ini, ya ujungnya cuma itu, teman, masuk ke dalam surga gitu. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang lebih cuma dengan pengertian bahwa cukup segitu aja, teman-teman. Nah, saya cuma ingetin orang yang cuma cukup segitu aja, targetnya itu hanya sekedar masuk surga, yaitu mungkin orang yang melakukan kebaikan, orang dunia yang melakukan kebaikan, atau orang yang berkeyakinan tadi, teman-teman, melakukan kebaikannya begitu. Bahkan mentor rohani dan duniawan juga, rohaniawan juga, yang cuma bicara berhenti di menjadi warga surga. Padahal di dunianya dia mentor rohani dan rohaniawan, tapi karena tidak melakukan firman Tuhan, ya akhirnya masuk juga menjadi warga surga yang biasa gitu. Jadi ya saya ingatkan di sini kan, kalau kita pengen lebih mengerti akan firman Tuhan, memang kita butuh, teman-teman, hubungan khusus gitu secara pribadi kita, tidak hanya kepada
mentor rohani atau rohaniawan yang mengajarin teori, tapi bagaimana kita juga butuh punya hubungan dengan Tuhan langsung melalui roh Tuhan gitu. Karena Tuhan sudah sediakan roh Tuhan bagi kita semua teman-teman. Bukan bagi orang Nasrani aja, bagi seluruh manusia yang hidup di dunia ini ya pasti ada roh Tuhannya. Karena memang roh Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah tinggal problemnya kan apakah Tuhan sudah menghidupkan roh Tuhan ini ya, atau kita sudah meminta belum ke Tuhan bahwa roh Tuhan ini Tuhan hidupkan bagi kita. Ada di mana? Di tubuh jiwa, ya di roh kita, bukan di tubuh jiwa kita, tapi ada di roh kita. Nah waktu roh kita hidup menyambut roh Tuhan yang hidup, nah ini terjadi interaksi teman. Nah interaksi antara firman Tuhan dan roh Tuhan ini yang tadi dikatakan, kita jadi akhirnya tidak terbius untuk terus menerus mengandalkan si mentor rohani atau rohaniawan, karena resikonya gede teman-teman. Kalau misalnya kita ketemu mentor rohaniawan gak benar, malah mereka berdua menghalang-halangi kita untuk kita bisa kontak langsung dengan Tuhan. Padahal mereka kan fungsi nabi kan. Mesti mentor rohani atau rohani itu kan fungsi nabi untuk menjadi jembatan dari Tuhan ke kita, atau juga mentor rohani ini bisa menjadi fungsi imam yang mengantar kita kepada Tuhan. Harusnya imam nabi ini kan jalan teman-teman. Tapi kadang-kadang egois ya, si mentor rohani dan rohani ini egois, atau mungkin tidak mengerti firman Tuhan dari pikiran pesan kehendak Tuhan gitu. Jadi akhirnya stop, memberhentikan ya, bagaimana seolah-olah membuat situasi dan kondisi si jemaat umat itu cukup bahagia berhenti di si mentor rohani dan rohaniawan ini. Nah ini yang terjadi waktu cara-cara seperti ini terjadi itu waktu zamannya Nabi Musa teman. Nabi Musa itu jemaat umat itu sama sekali tidak berani menghadap Tuhan Allah gitu. Jadi akhirnya berhenti cuman apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang kita permohonkan dalam doa kita itu ya berhenti di Nabi Musa aja teman-teman, berhenti di mentor rohani atau rohaniawan saja. Tapi setelah zamannya perjanjian baru kan tidak begitu teman-teman. Setelah Tuhan Allah mengorbankan Nabi Isa bagi kita, ini hubungan kita itu sudah bukan seperti hubungan kita zamannya Nabi Musa teman-teman. Zamannya Nabi Isa ini, zamannya Nabi Muhammad, saya nggak ngerti zaman lain lagi untuk agama lain gitu. Itu seolah-olah sudah kita ini diberi kunci gitu, ya beri alat untuk bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Kalau dari kitab Nasrani, ya balik lagi Tuhan untuk bisa menghilangkan rintangan kita gitu. Hambatan-hambatan ini dihilangkan supaya kita bisa kontak dengan Tuhan langsung, yaitu dengan cara ya Nabi Isa dikorbankan tebus dosa-dosa kita. Waktu dosa-dosa kita sudah tertebus teman-teman, baik dosa asal yang dari Adam dan Hawa, dan bisa juga dosa karena sebelum kita berbalik dan bertobat itu dihapuskan oleh waktu kita terima Tuhan itu. Nah berarti kita sudah ada peluang untuk bisa kontak ke Tuhan Allah teman. Itu satu. Kedua, yang namanya jalan untuk menuju Tuhan Allah itu kan tidak bisa seenaknya kita teman-teman. Tetap aja harus ada perintah peraturan yang sesuai apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Nah akhirnya kita mendapatkan firman teman-teman. Waktu kita mendapatkan firman itu adalah yang saya sering katakan sebagai peta kita menuju Tuhan Allah gitu. Bagaimana kita untuk bisa bertemu dengan Tuhan Allah, itu kita butuh firman Tuhan itu. Nah sebaliknya teman-teman, waktu menuju jalan menuju Tuhan Allah melalui peta firman-firman Tuhan tadi, kalau tidak ada kompasnya, kita juga bisa tersesat lagi teman. Makanya Tuhan beri hidupkan roh Tuhan bagi kita semua sebagai penuntun firman untuk mencapai ke target yang Tuhan bisa ketemu Tuhan tadi teman-teman. Nah ini kalau kita sudah pengertian firman-Nya sampai ke sini teman-teman, ya berarti mudah-mudahan kita sudah bisa lebih dewasa rohani. Ya tidak seperti anak-anak rohani atau orang dewasa, ya fisiknya dewasa tapi pengertiannya masih kanak-kanak rohani, ya masih balita rohani, masih remaja rohani. Dan kita kan jadi repot teman-teman. Umur kitanya bertambah terus, ada satu titik akan meninggal dunia, tapi kita nggak buru-buru untuk belajar benar-benar melakukan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan rancang kehendaki, tapi malah kita terjebak melakukan firman seperti yang mentor rohani dan rohaniawan katakan. Itu kalau selama mentor rohani dan rohaniawan hidup teman. Tapi kalau saya realita teman-teman saya, begitu mentor rohani atau rohaniawannya meninggal dunia, nah ini kayak kehilangan pegangan teman.
Siapa gitu? Ya, siapa? Dia sedangkan umurnya anggaplah sudah 60 gitu, 65 gitu, atau 70. Dan terus mau gimana? Ya, dia sudah belasan tahun misalnya, sudah 20 tahun, anggaplah 15-20 tahun gitu. Sudah biasa dininabobokan oleh si rohaniawan ini. Dan tahu-tahu rohaniawan yang lebih muda ini meninggal dunia duluan. Nah, berarti si orang yang apa sih, kalau saya bilang siapa kesel kadang-kadang, orang yang menyembah-nyembah, memuja-muja rohaniawan ini jadi bagaimana sih gitu ya? Apa dia mesti cari rohaniawan lain ya? Apa mesti cari dewa-dewa yang bentuknya rohaniawan yang lain gitu? Kan konyol dong, tidak mudah ya, karena umurnya sudah 70 gitu, 70 tahun lebih. Untuk ngulang lagi seperti waktu umur 55 mencari rohaniawan yang tadi gitu, yang saya bilang rohaniawan yang kurang bijak lah, bagaimana membuat si jemaat umat jadi sebodoh ini gitu, untuk tidak diajarkan bagaimana memperkenalkan caranya untuk bisa kita sebagai jemaat umat itu kontak langsung ke Tuhan Allah gitu. Tapi dimonopoli oleh si rohaniawan ini. Lah akhirnya rohaniawan juga jadi berdosa teman-teman. Ya boleh aja dia mengajarkan firman Tuhan itu kelihatannya indah sekali, hebat sekali. Tapi dalam arti kata, kalau sampai yang diajarkannya tidak membuat umat dan jemaat itu bisa kontak langsung dengan Tuhan, apa bukannya itu juga gagal teman-teman? Nah ini yang dikatakan dalam firman Yohanes pasal 2 ayat 13-25 itu, yang mengingatkan seperti itu teman. Jadi bagaimana caranya kita jangan sampai terjebak oleh manusia, oleh orang gitu ya, mengandalkan orang lain yang namanya mentor rohani dan rohaniawan itu ya akan begitu. Tapi juga jangan sampai salah kaprah kita beranggapan bahwa mentor rohani dan rohaniawan itu tidak perlu. Itu salah besar teman. Jadi waktu kita balita rohani, anak-anak rohani, rasanya kita sangat butuh mentor rohani dan rohaniawan. Tapi begitu kita sudah masuk ke remaja rohani, ini udah transisi dia teman, antara rohaniawan, mentor rohaniawan terhadap roh Tuhan. Itu mesti ada transisi. Dan setelah dewasa rohani, kita udah full lebih banyak mengandalkan fungsi dari pengajar kita adalah roh Tuhan. Nah, terus bagaimana kita terhadap mentor rohani dan rohani? Ya kita tetap harus hormat lah. Mereka bagaimanapun juga kan yang mengajarkan kita dari awal nggak ngerti apa-apa, dari balita rohani, kadang-kadang rohani, transfer ke remaja rohani. Nah, coba kan kembali lagi dari mentoran dan rohaniawan juga yang tadi saya katakan tidak bisa cuma sekedar mengajarkan saja, tapi juga melakukan firman Tuhan. Nah, waktu melakukan firman Tuhan, mentoran dan rohaniawan itu ya tidak bisa cuma sekedar mengajar, tapi harus melakukan firman Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan firman Tuhan, pasti jadi jembatan, teman-teman. Pasti jadi jembatan ya untuk si umat jemaatnya, ya bagaimana mengatakan umat dan jemaatnya itu ke posisi langsung bisa hubungan langsung dengan Tuhan. Ya caranya tadi ya, untuk bisa langsung itu firman Tuhan dan roh Tuhan harus dihidupkan. Cuman itu aja teman-teman. Nah ini dasarnya itu. Nah saya coba bacakan dulu di kitab Yohanes pasal 2 teman-teman. Terbagi 2 sampai 12, 1 sampai 12, dan nanti nyambung 13 sampai 25 teman-teman. Perikop yang pertama, perkawinan di Kana, itu judulnya itu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Nabi Isa ada di situ. Nabi Isa dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Nabi Isa berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Nabi Isa kepadanya, bahwa apakah engkau daripadaku? Ngomong ke ibunya loh, ibu saatnya dia belum datang, belum tiba gitu. Tetapi ibu Nabi Isa tersebut berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi si ibu ini, namanya ibu ini mengingatkan, ibu Maria ini mengingatkan ke pelayan-pelayan bahwa ini nanti kalau sampai Nabi Isa minta ini, lu siapin aja gitu tuh. Di situ ada ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi ada gentong kali ya, atau guci gede gitu ya, isinya 3 buyung, 1 guci atau 1 gentongnya gitu. Nabi Isa berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Nabi Isa kepada mereka, sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ini jadi air yang ditumpahin ke tempayan itu dari buyung-buyung itu gitu teman-teman. Ya si Nabi Isa perintahkan ke pelayan, coba dicendok gitu, sok bawa ke pemimpin pesta gitu, suruh dites itu bagaimana. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu,
dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan, jadi pemimpin pesta itu malah mengundang mempelai laki-lakinya dan berkata kepada si mempelai lakinya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, pemimpin pestanya yang bingung, teman-teman. Ya, ternyata air yang berubah mujizat dari Nabi Isa berubah menjadi anggur itu, malah kualitas air jadi anggur itu lebih bagus daripada anggur-anggur yang beneran gitu, anggur-anggur yang baik yang disimpan puluhan tahun gitu. Itu ternyata lebih bagus yang ini gitu, yang dijadikan oleh Nabi Isa mujizat itu, air menjadi anggur itu gitu. Jadi si pemimpin pesta dan mempelainya juga bingung gitu, ini dia nggak ngerti jalan ceritanya bahwa anggurnya habis, tahu-tahu si Ibu Maria minta Nabi Isa membuatkan menambahkan anggur dengan cara mujizatnya. Ternyata Tuhan ya buat melalui Nabi Isa dengan cara begitu, merubah air menjadi anggur gitu, dan kualitasnya nggak main-main, teman. Itu satu bukti, teman-teman, bahwa dengan cara Tuhan, contoh misalnya air menjadi anggur. Kalau menurut teori gitu, teori bagaimana merubah anggur menjadi wine, menjadi minuman anggur yang baik gitu, itu enggak kira-kira loh, benar. Ada yang minimal mungkin harus 2, 3, 4 tahun gitu. Itu minimal loh, baru bisa disebut anggur itu berubah menjadi wine. Tapi kalau bicara wine yang dari tingkatan kelasnya, itu wine itu sampai ada yang puluhan tahun. Saya nggak ngerti ada yang ratusan tahun enggak. Tapi kalau bicara puluhan tahun banyak, teman-teman. Dan kalau kita mampir di kedai-kedai wine gitu, waduh, lihat harganya itu aneh-aneh, teman-teman. Ya, harga wine itu ada yang mulai dari ratusan ribu, juta, puluhan juta, ratusan juta. Nah, teman-teman mau milih mana? Tapi semua dasarnya dari waktunya gitu, waktu proses membuat anggur menjadi wine ini yang bikin mahal gitu. Nah, di sini dibuktikan, teman-teman, secara rohani, apabila kita mengandalkan hidup kita dengan cara rohani, mengandalkan hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan, dengan menghidupkan roh Tuhan dan jalan mengikuti apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Ini yaitu kejadian waktu itu bisa jadi di rohani, di Tuhan itu jadi diabaikan, teman. Jadi Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu, Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang, dan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh nilai, oleh apapun juga, tidak ada batasnya gitu. Karena Tuhan dasarnya itu dari kekekalan. Nah, kalau kita perbandingkan sekarang, air dirubah langsung menjadi anggur hanya dalam sekejap, benar-benar. Sehari pun tidak, sejam pun tidak gitu. Itu kualitasnya bisa melawan anggur yang disimpan puluhan tahun. Loh, maksudnya gitu loh. Jadi kalau kita mengandalkan hidup dengan cara-cara rohani, dengan cara turun, ya itu akhirnya kita tidak pernah mengalami batasan waktu, kita tidak mengalami batasan jarak, kita tidak mengalami batasan besar gitu, nilai itu tidak mengalami, teman. Nah, ini tinggal balik lagi, kita mau beriman percaya tidak seperti ini. Tapi kalau firman yang di kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 itu cerita itu, teman. Jadi kualitas anggur yang dibuat oleh Nabi Isa itu dengan kekuatan roh Tuhan dan firman Tuhan itu bisa mengalahkan kualitasnya dibanding anggur-anggur yang disimpan puluhan tahun itu. Sampai pemimpin pesta yang begitu ahlinya soal anggur gitu ya, sampai bingung gitu, sampai ngomong ke mempelai lakinya, kenapa kok lu kebalik sih, nyajikan yang musik kan yang bagus dulu gitu loh. Nah, setelah orang mabok dikasih anggur yang jelek kan nggak kerasa gitu, kan gitu mestinya. Tapi sekarang kok kebalik sih, kasih dulu anggur yang jelek gitu, setelah udah jelek makin lama makin bagus gitu. Ya karena mereka nggak ngerti bahwa stok anggur mereka habis itu adalah anggur baru yang diciptakan oleh si Nabi Isa dengan cara mujizatnya dari Tuhan Allah itu, teman-teman, merubah si air menjadi anggur itu gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Nah, ini saya coba lanjut lagi kitab Yohanes pasal 2 ayatnya 12 sampai ke 25, teman-teman. Judulnya itu Nabi Isa di Kapernaum. Jadi Nabi Isa di Bait Suci nih. Sesudah itu Nabi Isa pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Udah, itu ceritanya selesai. Ini berarti masih terbawa ke perikop 1, teman. Jadi 2 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nah, ini saya robah baru gantinya menjadi
kitab Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25, judul perikopnya Nabi Isa menyucikan bait Allah, teman-teman. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Nabi Isa berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukaran-penukaran uang duduk di situ, yang membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya ke tanah, meja-meja mereka dibalikannya. Ini jadi kalau teman-teman yang beranggapan ada teman-teman di komunitas Nasrani beranggapan kalau seorang nabi itu pasti harus halus, harus gini, harus baik gitu. Tapi kalau kita lihat menyimak ayat 15 teman-teman, pasal kitab Yohanes pasal 2 ayat 15, ternyata enggak tuh, Nabi Isa itu bisa begitu gitu. Bisa keras sekali. Dia Nabi Isa membuat cambuk dari tali-tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya. Coba bayangin, disabetin orangnya ya pakai cambuk itu, ya dibalik-balikan mejanya mungkin gitu. Ya, ternyata seorang nabi juga bisa dengan cara yang keras, teman-teman, tapi benar gitu, yang bukan cara jahat gitu. Ya, bisa keras tapi dalam bentuk benar. Yaitu yang namanya firman Tuhan dan roh Tuhan, bahkan lewat nabi-nabinya ya seperti itu, teman. Jadi jangan dibayangkan kalau ikut Tuhan itu semua baik, semua tidak mengalami apa-apa gitu. Itu salah besar, teman-teman. Marah-marah lagi, udah begitu, udah mukul, udah balik-balikin meja, marah lagi kepada pedagang-pedagang merpati yang berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu buat rumah Tuhan Allahku menjadi tempat penjualan gitu. Jadi karena Tuhan bait Allahnya malah buat jualan, teman-teman. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis gitu, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kalau di universal kan, cinta untuk rumah kita, untuk duniawi kita menghanguskan Tuhan gitu, menghanguskan firman Tuhan, menghanguskan roh Tuhan. Maksudnya gitu, teman-teman. Orang-orang Yahudi menantang Nabi Isa, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ya, jawab Nabi Isa kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nabi Isa katakan begitu. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait ini gitu. Kapernaum ini 60 tahun, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Diambrukin ya, terus dibangun 3 hari gitu. Tetapi yang dimaksud Nabi Isa dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi kalau dari sisi orang-orang Farisi itu, orang Yahudi itu beranggapan pembangunan kembali bait suci itu bentuknya fisik gitu, fisik bangunan. Tapi kalau dari sisi Nabi Isa-nya tidak, teman-teman, bahwa yang namanya bait Allah itu bukan di dalam bentuk gedung-gedung itu, teman-teman, bukan di bangunan-bangunan itu, tapi bait Allah bagi kita sekarang itu adalah ada di dalam kita sendiri, teman-teman, bukan di gedung gitu. Jadi makanya kalau pakai teori Nabi Isa itu kan bahwa menyembah Tuhan yang benar itu adalah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu apa? Ya, di dalam kita sendiri, teman-teman. Di dalam apa? Kebenaran itu apa? Ya, dalam firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita sendiri dan firman Tuhan yang sudah kita makan itu di dalam diri kita sendiri. Makanya dikatakan ya kita ini yang benar itu adalah menyembah roh dan kebenaran. Makanya di sini kalau dikaitkan dengan maksudnya fisik bangunannya Kapernaum, si bait suci itu, dan dirubah menjadi bagaimana setelah Nabi Isa wafat itu berubah bahwa gedung itu ya sudah ada di dalam diri kita masing-masing, teman-teman. Yang namanya Kapernaum itu, bait suci itu sudah ada di dalam kita. Dan kalau itu sudah ada dalam kita, berarti kita sudah firman di dalam kita, roh Tuhan sudah dalam kita, teman-teman. Jadi bedanya di situ, teman-teman. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang diucapkan Nabi Isa. Nah, jadi kalau kita menyimak ayat 22, teman, itu terbukti, teman, bahwa yang namanya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu dalam kehidupan itu ada semua, teman. Yang sudah lewat kita juga ada di firman-Nya, yang sedang kita jalani sekarang juga ada di firman Tuhan itu. Nanti yang akan datang pun sudah ada di firman Tuhan. Itu hebatnya firman Tuhan itu, teman. Dan untuk berlaku untuk semua manusia loh, banyak sekali gitu.
Dan sementara Nabi Isa di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Nabi Isa sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Jadi Nabi Isa sebagai mentor rohani tidak terlalu mempercayakan dirinya si Nabi Isa kepada orang-orang di situ, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian padanya tentang manusia sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ini teman-teman yang pagi ini saya dibukakan oleh Tuhan ini seperti ini. Nah, saya coba masuk ke draft aja teman-teman. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 5. Butuh iman percaya untuk terima janji-janji firman-Nya. Karena prinsip Tuhan atau firman Tuhan adalah percaya sesuatu sebelum melihat. Untuk ini kita butuh kenal dan mengerti apa yang dijanjikan Tuhan. Cerita, derita maupun melakukan cara menerimanya, melakukan dan cara menerimanya. Jadi bagaimana kita mengerti apa yang dijanjikan Tuhan, serta mampu melakukan cara menerimanya, menerima janji-janji Tuhannya teman-teman. Jadi dasarnya kita butuh kenal dan mengerti firman Tuhan, serta butuh Roh Tuhan untuk mampu mengerti dan lakukan serta tuai janjinya. Jadi kembali lagi, kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan dan kita tidak mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, ya kalau kita tidak menghidupkan Roh Tuhan, ada firman Tuhan tapi tidak dihidupkan oleh Roh Tuhan, itu akhirnya kita tidak mampu mengerti, bahkan tidak mampu melakukannya. Akhirnya tidak bisa menuai teman-teman. Yohanes pasal 2 ayat 6 sampai 9, melakukan firman Tuhan adalah ketidakwajaran dan kebodohan bagi orang dunia, karena hanya cukup andalkan firman Tuhan dan Roh Tuhan untuk membuat sesuatu yang butuh waktu lama, karena prinsip Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Ini jadi kembali lagi yang tadi dikatakan mujizat air jadi anggur tadi. Jadi banyak orang dunia tidak percaya, nggak mungkin lah masa dalam sekejap itu kualitas anggurnya bisa seperti yang sudah umurnya puluhan ratusan tahun itu. Tapi ternyata di dalam rohani itu terjadi begitu, prinsip-prinsip itu teman-teman. Memang kalau di rohani itu prinsipnya kuasa Tuhan itu kan supranatural teman-teman, sedangkan manusia di dunia itu kan natural itu. Jadi beda. Yohanes pasal 2 ayat 10 sampai 12, butuh kesaksian hidup untuk dapat membuat kita dan sesama untuk beriman, karena iman berbeda dengan firman Tuhan yang diajarkan oleh mentor rohani atau rohaniawan kita. Iman lebih butuh kesaksian akan apa yang kita alami kepada sesama. Logikanya, apa yang dialami pengusaha atau orang karir atau buruh ya lebih punya materi yang lebih banyak yang bisa disaksikan daripada mentor rohani dan rohaniawan, karena fungsi hidupnya kan beda gitu. Kita di marketplace di dunia sekuler pasti lebih banyak kejadian bisa jadi bahan kesaksian gitu. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16. Banyak orang beragama yang tidak sadari sudah hidup dengan tidak dalam dasar kehidupan akan kebenaran perintah dan peraturan firman Tuhan, tetapi sudah hidup menyesuaikan prinsip duniawi yang lebih umum. Jadi di sini banyak orang yang beragama tapi kurang benar, orang berkeyakinan tadi gitu. Bahkan orang dunianya ya sudah melakukan prinsip-prinsip hidup itu bukan dari dasar firman Tuhan, ya tapi dari duniawi saja teman-teman. Karena apa? Karena sudah dianggapnya lebih umum, lebih wajar dan lebih dianggap benar, hal yang benar bukan kebodohan gitu. Yohanes pasal 2 ayat 17. Cinta untuk rumahmu menghanguskan Tuhan. Ada katakan begitu. Firman Tuhan ingatkan kalimat tersebut. Cinta akan kebutuhan rumah kita di dunia ini akan menghanguskan janji-janji Tuhan yang sudah dirancang dan dikehendaki Tuhan bagi kehidupan kekalnya kita gitu. Nah ini bikin kacau nih teman. Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 25. Jika kita mengenal dan mampu mengerti firman Tuhan, segala yang sudah dan sedang serta akan terjadi dalam kehidupan kita, semua sudah tercatat dalam firman Tuhan. Sehingga jika kita dewasa rohani, kita harus mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan oleh iman kita ya pribadi,
kepada Tuhan dengan hidup dalam firman Tuhan dan bersama Roh Tuhan, yang kita akan jadi saksi hidup yang lebih nyata dari teori firman tadi. Jadi fungsi kita berbeda dengan mentor rohani dan rohaniawan, teman-teman. Kita yang di marketplace di dunia sekuler ini adalah lebih mengajarkan firman Tuhan itu dari sisi rohnya, bukan dari tubuh dan jiwanya. Kalau mentor rohaniawan mungkin banyaknya dari jiwa dan tubuh dan jiwa. Tapi kalau kita jiwa dan roh gitu, teman-teman, lebih banyak begitu. Caranya gimana menghidupkan roh? Ya bersaksi, teman-teman. Bukan mengajarkan teori firman Tuhan atau teologi, tapi bagaimana kita menyaksikan realita kenyataan hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan tadi, teman-teman. Maka saya katakan di judulnya gitu, pada saat dewasa rohani, maka kita tidak andalkan orang lain, tidak terlalu andalkan orang lain selain mengandalkan iman kita pada firman Tuhan dan Roh Tuhan saja. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.